Tadi mata pencaharian tadi. Bisa dibayangkan seandainya seorang petani begitu dengar azan, dia harus berhenti dulu, duduk dulu, istirahat dulu, ngilangin keringat, baru mandi, habis mandi baru bersih-bersih dulu, baru kemudian ke masjid. Wajar mereka akhirnya sholatnya sering terlambat, sering jamaahnya telat, itu ya wajar, hal yang biasa. Tapi bukan berarti pembenaran ya. Sekali, bukan berarti pembenaran. Tetapi memang aktivitas rutinitas mereka itu tidak bisa dalam waktu yang singkat dengan cepat bagaimana dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Ya kan? Makanya nggak boleh yang pedagang-pedagang itu menyalahin kamu nggak Islami karena sholatnya sering telat. Ya Anda enak aktivitas di toko, aktivitas di warung, begitu aja tinggal tutup. Anda nggak ini apa istilahnya, Anda nggak terlalu susah-susah membersihkan badan. Anda tidak terlalu susah-susah untuk cepat berwudu. Ya, kenapa? Karena aktivitas Anda dekat dengan masjid, aktivitas Anda dekat dengan tempat yang bersih. Sementara saya seperti petani ini, nggak mungkin istilahnya dengan cepat seperti kalian. Bagaimana harus mandi dulu, membersihkan badan dulu, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini yang terjadi di kita itu terjadi seperti ini, saling menyalahkan. Ya kan? Saling menyalahkan. Nah, sama halnya nanti ada di nomor sistem religi. Tapi saya angkat sedikit sistem religi. Ya, misalnya, tidak boleh kita mengatakan misalnya terjadi. Misalnya orang Jawa cenderungnya abangan. Ya, cenderung abangan. Kenapa? Praktek ibadahnya dicampur-campur dengan budaya. Itu kan ya. Nah, tapi tidak bisa. Karena subjektivitas menilai sebuah kebudayaan tidak bisa secara utuh sama persis dengan kebudayaan kita miliki. Ya, misalnya yang sering terjadi, misalnya orang Aceh atau orang Padang menuduh orang Jawa ini terlalu abangan. Kenapa? Terlalu budaya yang dikuatkan, bukan agamanya. Ini tidak bisa serta-merta seperti ini. Karena bagaimanapun orang Jawa mengatakan, loh saya itu lebih Islami. Saya lebih mengamalkan syariah Islam daripada Anda. Gitu. Nah, terus baru itu menganalisis dari mana? Dari budaya. Budaya yang digunakan untuk menganalisis kenapa orang Padang mengatakan seperti itu, kenapa orang Aceh mengatakan seperti itu, dan kenapa orang Jawa mengatakan seperti itu, kenapa orang Makassar mengatakan seperti itu, kenapa orang Banjar, orang Maluku mengatakan seperti itu. Kenapa? Semua memiliki faktor latar belakang yang berbeda-beda. Maka dengan analisis budaya ini akan ketemu kenapa mereka ini punya pendapat yang seperti itu. Ya kan? Nah, makanya dalam perdagangan ya, dalam perdagangan pun, dalam mata pencaharian pun kita tidak bisa saling menyalahkan atau saling menganggap pekerjaan Anda yang salah atau pekerjaan Anda yang kurang Islami atau pekerjaan Anda yang tidak sesuai dengan syariah. Apa ya tadi? Akan berbeda-beda persepsi. Ya, itu makanya masih bersambung dengan peralatan. Nah, sekarang yang ketiga. Ini sampai 11:30 ya, jadi 1,5 jam lagi. Jadi takut nggak ini ya, takut nggak selesai. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan ini berkaitan dengan sistem kekerabatan, ya, sistem perkawinan dan sistem warisan dan seterusnya. Ya, yang dimaksud dengan sistem kemasyarakatan ini, ya, sebuah komunitas atau masyarakat atau suku yang tadi dididik oleh alam di mana mereka berada, memunculkan ide, memunculkan aktivitas, memunculkan karya, karsa yang tidak akan jauh beda dengan di mana mereka berada. Konkretnya apa Pak misalnya? Ya. Dalam sebuah struktur masyarakat, ini akan memiliki ciri-ciri atau memiliki karakter sendiri yang mungkin berbeda jauh atau mungkin berbeda sedikit dengan karakter orang lain. Ya, contohnya lahirnya klasifikasi. Klasifikasi ini memunculkan stratifikasi sosial. Apa itu? Pengkelasan. Kelas-kelas sosial. Ya. Nah, dalam kelas-kelas sosial ini tetap subjektivitas kita menilai budaya orang lain tetap dipengaruhi oleh budaya kita. Ya. Saya ulang lagi. Penilaian terhadap budaya orang lain itu tetap dipengaruhi oleh budaya kita. Ya,
Stratifikasi ini tidak terlihat abstrak, tetapi terlihat dalam prakteknya ada. Ya, sekali lagi, tidak terlihat tetapi dalam prakteknya ada. Ya. Nah, bagaimana Pak untuk pembuktiannya? Untuk pembuktiannya dalam sistem kemasyarakatan ini bisa dimunculkan sebuah ideologi-ideologi ya yang sekali lagi sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang ada di situ. Ya, makanya ideologi-ideologi ini melahirkan sistem. Dan sistem ini secara luas nanti di dalam masyarakat akan melahirkan sebuah tatanan kenegaraan. Saya ulang lagi, jangan salah paham. Ini dunia akademis ya, dunia akademis itu bebas mengatakan apa saja. Ya. Nah, jadi ketika sistem tadi melahirkan sistem ketatanegaraan, maka bentuk pemerintahan apapun yang ada di dunia ini tidak bisa serta-merta kita katakan salah. Ya kan? Tidak bisa kita katakan keliru. Karena yang membentuk siapa? Yang membentuk kultur tadi. Kultur masyarakat tadi. Ya, contohnya ideologi yang melahirkan sistem melahirkan sebuah tatanan masyarakat melahirkan sistem bernegara. Contohnya begini. Kalau di dalam segi keilmuan itu sah-sah saja. Wah, negara saya demokrasi. Loh, boleh. Wah, itu haram, Pak. Itu salah yang mengatakan haram, yang mengatakan nggak boleh. Yang kedua, oh kita kayaknya bagusnya negara dengan negara ini adalah kesatuan. Boleh, negara kesatuan. Ya kan? Boleh saja. United States seperti Amerika, ada negara bagian-bagian tapi satu kesatuan. Nah, kenapa? Berdasarkan kesepakatan mereka. Yang ketiga misalnya, wah orang saya ini susah-susah ini. Makanya kelompok masyarakat saya ini kalau tidak ditekan, kalau tidak diatur oleh satu orang, maka akan saling ribut. Maka yang baik sistem di sini adalah kita gunakan kerajaan atau monarki. Boleh nggak? Boleh. Ya kan, sekali lagi. Kita tetapkan kerajaan, ya silahkan saja. Gitu ya. Terus ada lagi yang keempat, misalnya, wah rakyat saya ini terlalu banyak, ini sulit kalau ngatur kami. Tapi sebenarnya kita harus gunakan hukum yang kuat dengan dengan hukum batu atau besi. Nah, yang cocok adalah sistem komunis. Boleh nggak? Boleh. Lalu Pak Gun mengizinkan komunis? Bukan gitu. Ada yang keliru. Gitu ya. Gitu. Sosialis itu menjadikan komunis. Komunis itu apa sih? Ideologi sistem. Ya kan? Sistem komunisme. Katanya di Indonesia dilarang, kok Pak Gun bilang boleh. Nah, Anda yang harus pahami dulu. Sistem. Ya kan? Sistemnya. Bukan komunisnya terus dibangkitkan, bukan. Ya, tetapi sistemnya. Sekali lagi tadi ada apa? Ada sistem demokrasi, ada sistem tadi united, ada lagi sistem kerajaan atau monarki, ada sistem sosialis atau komunis. Pak, saya punya ide, Pak. Apa? Kita tegakkan khilafah. Boleh nggak? Boleh. Loh, Pak Gun gimana sih? Jadi harus pahami gitu. Kenapa? Kembali lagi, sistem. Sistem. Tinggal kita dalami bagaimana modelnya, prakteknya. Maka saya katakan misalnya teman-teman kita mengatakan, kita harus khilafah. Kita tanya bagaimana modelnya. Nah, itu. Kalau modelnya tepat, modelnya bagus, bisa nggak Pak kita terapkan? Ya kalau masyarakat menghendaki dan setuju, silahkan. Sama halnya bisa tadi sistem komunis. Sama tadi dengan sistem united. Sama tadi dengan kita sistem republik. Demokrasi. Atau sama boleh nggak kita dengan Pancasila? Boleh dengan Pancasila juga. Atau yang keenam, Pancasila. Ya silahkan. Yang penting tadi, semua kesepakatan-kesepakatan itu dihasilkan, diistihad dari keputusan secara bersama. Dan keputusan bersama ini tetap semua sangat dipengaruhi di mana struktur masyarakat itu berada. Gitu kan. Artinya apa? Itulah ada sebuah sistem. Ya, sistem ini kembali lagi tidak ada kelebihan, ada kelebihannya tapi juga akan memiliki kelemahan juga.
Maka untuk menemukan titik temu antara kelebihan dan kekurangan ini, disepakatilah yang tepat seperti apa. Itulah yang disebut dengan undang-undang atau konstitusi sebuah negara. Oke ya, paham ya? Nanti jangan salah tangkap nih, nanti waduh, nanti akan ada rekamannya itu Pak Gun bilang seperti itu. Waduh, nanti saya nggak bisa pulang. Begitu ya. Nah, tadi saya ulang lagi. Sistem itu ada kelebihan dan kekurangannya. Maka kesepakatan itulah ya yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan, patokan, tolak ukur bahwa di dalam kita bernegara itu dibatasi oleh undang-undang yang tadi. Dan undang-undang tadi dimunculkan, dilahirkan, dikeluarkan, digali dari mana? Dari unsur-unsur budaya yang ada di mana kita berada. Termasuk juga unsur-unsur agama di mana kita berada. Oke ya, paham ya? Biar tidak salah paham nih. Nanti seolah-olah saya mengizinkan komunis, saya mengizinkan USA kayak model Amerika, saya mengizinkan khilafah dan seterusnya. Saya juga mengizinkan Pancasila ya, hingga sekarang Pancasila masih terbukti bisa menyatukan Indonesia. Ya kan? Nah, nih biar tidak salah paham. Tadi yang saya katakan, yang tidak boleh itu saling menyalahkan, tapi kita nggak paham dengan sistem itu. Contoh, ya, contoh sederhana. Kenapa sih di Arab, ya dunia Arab itu tidak cocok dengan demokrasi? Karena di Arab itu cenderung masyarakatnya, kulturnya kultur yang keras. Saya ulang lagi ya, keras belum tentu salah. Kulturnya kultur yang keras. Ketika punya pendapat harus diwujudkan. Kalau punya pendapat nggak didengarkan dia akan marah. Nah, itulah kurang lebih kultur di Arab itu. Makanya di Arab Saudi ini ya, Anda boleh cek. Tidak ada negara yang besar di Arab Saudi ini. Negaranya beragam kan, mulai dari Uni Emirat Arab, terus Arab Saudi sendiri. Apa sih Pak bedanya? Itu udah beda. Yaman beda lagi, Qatar beda lagi, Bahrain beda lagi, Yordania, terus Syria, ya kan? Mesir belum, Maroko, ya Aljazair belum, Iran. Itu negara itu kecil-kecil semua. Bahrain hanya 600.000, Uni Emirat kan berapa juta? Yaman hanya 3 juta. Kenapa? Karena tadi, dia tidak cocok diterapkan sistem demokrasi. Yang cocok apa? Yang cocok sistemnya kerajaan. Karena tadi, menghadapi masyarakat yang cenderung keras, itu harus sistemnya keras juga. Maka di Arab Saudi itu cocoknya adalah kerajaan. Ya. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, bisa dibayangkan begitu luasnya Indonesia, ribuan suku, 300 bahasa budaya yang ada, dari Sabang sampai Merauke jumlahnya 267 juta. Bisa jadi orang di Arab Saudi itu hanya ekornya saja dibandingkan dengan orang Indonesia. Kecil-kecil Arab Saudi itu. Kenapa? Karena di Indonesia begitu kita pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, sekenceng-kencengnya kita, semarah-marahin kita, calon kita kalah, nggak akan sampai perang. Sekesal-kesalnya kita hanya gondok saja. Kafir kamu, hanya gitu saja mungkin. Atau dolim kamu, hanya sebatas itu saja. Tapi nggak sampai ke action. Nah, di Arab Saudi, nggak perlu dengan ngomong-ngomong kayak gitu. Nggak setuju, marah perang. Nggak setuju, marah perang. Itulah makanya di Arab Saudi itu negaranya kecil-kecil. Ya, dan yang cocok mereka adalah menggunakan sistem kerajaan. Berbeda dengan Indonesia. Ya, di Indonesia itu sukunya banyak, ya kan? Jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia, tapi masih bisa bersatu. Artinya apa? Artinya tidak akan cocok di Indonesia itu menggunakan sistem kerajaan. Kenapa? Sistem kerajaan itu kan sifatnya kan monarki absolut, ya. Mau sampai kapanpun rajanya, presidennya ya dia. Jadi nggak ada protes misalnya Arab Saudi. Wah, saya nggak terima calon raja saya orang yang ke Eropa yang sering ke klub malam, itu anaknya Raja Salman gitu kan ya. Terus ke dugem-dugem segala macam, nyewa PSK segala macam, kerjanya pelesiran juru pantai.
Anda nggak bisa menolak. Bagaimanapun itulah calon raja Anda. Anda harus menerima. Itulah sistem kerajaan. Jadi nggak ada istilah, wah saya nggak setuju itu jadiin raja. Lah, karena dia anaknya raja. Yang jadi raja adalah ya anaknya raja. Di Indonesia coba, nggak mungkin kita terapkan. Bagaimanapun Jokowi jadi presiden seumur hidup, ya saja kok ogah. Kenapa? Ada batasannya. Ide Jokowi akan habis 2024, setelah itu ide orang lain. Banyak orang pintar di Indonesia. Artinya apa? Ada batasan-batasan konstitusi yang kita tidak bisa menyamakan sistem monarki dengan sistem sistem monarki dengan sistem demokrasi. Artinya di Indonesia ini anak pemulung dengan anaknya jenderal pun punya peluang yang sama untuk jadi seorang pemimpin. Di Arab Saudi, walaupun anaknya konglomerat, punya kerajaan bisnis, dia nggak akan pernah bisa jadi raja. Kenapa? Karena bukan anaknya raja. Makanya di Arab Saudi itu orang-orang kayanya, dia merasa nggak akan pernah jadi pemimpin, akhirnya dia mengekspresikan harta kekayaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisnis yang lain. Saya beli klub Manchester City, wah gitu kan? Saya beli klub Paris Saint-Germain, saya beli sahamnya Barcelona, saya beli sahamnya Liverpool, saya beli sahamnya apa di Belanda itu. Kenapa? Dia di sana baru akan dihargai orang. Wah, saya presiden Milan, dihargai orang di sana. Saya di Arab Saudi nggak dihargai walaupun saya orang kaya. Kenapa? Karena saya bukan keturunan raja. Saya di Arab Saudi nggak akan jadikan menteri. Kenapa? Karena saya bukan keturunan raja. Siapa menterinya? Ya keponakannya, pamannya, bibinya, seperti itu. Itu sistem kerajaan, ya kan? Nah, sekali lagi, Indonesia ini menurut saya kategori yang tepat. Kita punya hak yang sama. Ya, punya hak yang sama. Makanya dalam berpolitik sudahlah, Anda tidak usah terlalu keras-kerasan, sudah terlalu gini segala macam. Kenapa? Karena belum saatnya. Karena Anda nanti akan punya kesempatan. Maka kesempatan sekarang adalah Anda belajar sebanyak-banyaknya. Belajar sepintar-pintarnya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Yakinlah dengan kemampuan itu, Anda nggak usah ingin, tapi Anda akan dicalonkan orang lain. Itulah sistem demokrasi. Makanya sekali lagi tadi saya katakan, tidak bisa kita menyalahkan Arab Saudi menggunakan kerajaan. Sama halnya orang Arab Saudi nggak bisa. Wah, Indonesia demokrasinya kafir. Ya nggak bisa. Tadi ya, karena sistem itu tidak ada yang benar 100%, juga tidak ada salah yang 100%. Itu baru dua perbandingannya ya, belum dengan Eropa, belum dengan Amerika. Nah, itulah sistem kemasyarakatan. Artinya kita harus pahami bahwa sistem itu tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa menjalankan sistem itu atas kesepakatan secara bersama. Dan kesepakatan itulah dimunculkan, digali dari nilai-nilai atau kultur atau budaya atau agama yang ada di mana kita itu berada. Di Indonesia ya sudah, berarti ada berapa? 6 agama, ribuan suku, 300-an bahasa. Itulah yang kita cari di mana kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus jadi kalau menurut saya ya saat ini saya katakan Pancasila masih sangat efektif, ya bahkan untuk ke depan pun masih sangat efektif. Tuh Pak, bukannya Pancasila itu buatan manusia? Yes, buatan manusia. Karena nggak ada yang sempurna buatan manusia, ya kan? Tapi apakah Pancasila salah, Pancasila sesat? Saya katakan no, berarti Anda nggak paham Pancasila. Ya kan? Adapun perubahan zaman, ya berarti Pancasila harus menyesuaikan zaman. Ya kan? Ya kalau Pancasila nggak menyesuaikan zaman, bisa nggak kita ganti Pak? Ya bisa saja. Loh, Pak Gun ini Pancasila. Loh, Pak Gun anti NKRI. Ya bukan, Anda yang salah menilai. Kembali sistem. Ya makanya saya katakan saat ini yang terbaik, yang tepat ya sistem Pancasila. Ya, berapa? 75 tahun, bayangkan. Kita masih bertahan menggunakan Pancasila. Ya, di Arab Saudi itu nggak akan bisa. Ribut dikit dengan kelompok lain, saya buat negara sendiri, gitu. Siapa yang punya raja? Sekali lagi saya ulang lagi, di Arab Saudi itu negaranya kecil-kecil, nggak ada yang besar-besar. Bayangkan bisa jadi jumlah negara Yordania, Syria, Yordania, Syria digabung dengan Qatar, digabung dengan Bahrain. Itu jumlah penduduknya, ini 4 ya, negara ya. Mungkin plus dengan inilah Yaman ya, 5 negara. Ini mungkin jumlah penduduknya lebih banyak kan Bogor. Bogor berapa sih? Bogor 7 juta, mulai dari Jonggol sampai ke mana itu Jasinga.
7 juta jumlah penduduknya. Artinya masih satu daerah. Ya kan? Artinya begitu kita menikmatilah sebuah kebebasan. Tapi ya situ, jangan terlalu istilahnya memaksakan, jangan terlalu ngotot, jangan terlalu marah ini, marah dan marah. Mungkin pemikiran Anda belum sampai ke sana. Ya, makanya untuk level mahasiswa, Anda harus bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Oke. Tadi yang tidak bisa kita saling menyalahkan. Misalnya tadi, Pak Gun mengatakan boleh komunis. Boleh, kalau memang tepat. Waduh, bahayanya Pak Gun. Ya enggak. Kalau saya setuju khilafah, Pak, boleh enggak? Silahkan tawarkan model seperti apa. Kalau memang baik dan tepat, mari kita diskusikan bagaimana formulanya dalam bernegara. Artinya apa? Cari kesepakatan bersama inilah ya yang terpenting di dalam membentuk sebuah struktur atau sistem kemasyarakatan. Itu ya, paham ya, jangan salah ini. Yang penting tunjukkan bagaimana modelnya. Ya. Nah, kalau misalnya sistem komunis, bagaimana kita harus misalnya paling tidak memilih presidennya, ya, gitu. Bagaimana ini sistem perekonomiannya? Nah, itu harus dijelaskan, ya kan? Terus kalau misalnya menggunakan sistem state seperti Amerika ya, United States ya, itu bagaimana nanti pengaturannya? Bagaimana kita berhubungan dengan luar negeri? Bagaimana sistem keuangannya? Apakah dolarnya sama atau uangnya sama? Ya, apakah nanti sistem pemilihan presidennya sama? Nah, itu harus benar-benar diatur. Regulasi itu harus